Hai guys, welcome back again with Mimin di channel Ankun. Fans Mobri Iblis silahkan merapat, karena di video kali ini kita membahas lanjutan cerita Kimetsu no Yaiba. Setelah Nezuko yang semakin mendekati medan pertempuran, dan diulah dugaan obat pengubah iblis yang Tamayo-san berikan juga mulai memberikan efek, sehingga membuat setengah dari wajah Nezuko telah kembali menjadi manusia. Lebih tepatnya kita akan mereview manga Kimetsu no Yaiba chapter 196 yang bersumber dari website manga kita, Mangaku atau Komiku. Buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di deskripsi, atau bisa juga klik link di pojokan atas video ini ya. Dan buat kamu yang cuma ngikutin animenya atau tidak mau kena spoiler, Ankun sarankan mending stop videonya aja dari sekarang. Nah, di manga chapter 196 ini, efek obat yang Tamayo-san berikan membuahkan hasil dan membuat Nezuko kembali menjadi manusia. Di sisi lain, Muzan juga semakin menerima dampak dari racun yang Tamayo-san berikan, bahkan membuat iblis itu sampai muntah darah. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas, let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan Nezuko yang berjalan menuju kota. Sambil terengah-engah merasakan efek obat dari Tamayo-san, Nezuko berkeringat seperti kepanasan. Perlahan gigi taringnya juga semakin mengecil. Dia mengingat momen ketika keluarganya hidup bahagia. Ibu dan adik-adik kecilnya tersenyum dan tertawa bersama. Namun tiba-tiba Muzan muncul dan menyerang mereka semua. Saat itu salah satu adiknya meminta Nezuko untuk lari. Sialnya Nezuko tidak mampu bergerak jauh, dan dia juga mencoba untuk melindungi adiknya yang lain, sehingga membuatnya terkena serangan yang iblis itu lancarkan. Setelah menghabisi keluarga tersebut, Muzan berpikir jika mereka semua telah mati karena terlalu banyak menerima darah yang dia berikan. Dia menyadari kalau untuk menciptakan iblis yang mampu melawan matahari ternyata tidak bisa dilakukan dengan mudah. Setelah mengingat kejadian tersebut membuat Nezuko jadi emosi berat. Tapi dia juga mengingat momen ketika kakaknya Tanjiro datang dan menangis melihat keluarga mereka yang telah dibantai habis. Nezuko mulai meneteskan air mata. Dia teringat dengan Tomioka-san saat di awal mereka bertemu. Dia juga mengingat Urokodaki-san, khususnya ketika dulu sempat memberikan sugesti agar tidak membunuh manusia. Dia mengingat Tamayo-san dan Yushiro pula. Dengan yang sikap mereka tunjukkan, membuat Nezuko jadi bernostalgia dengan suasana di dalam keluarganya. Nezuko mengingat Zenitsu dan Inosuke dengan sikap baik yang mereka berikan. Dengan banyaknya memori yang dia lihat, membuat Nezuko sampai terjatuh, tidak kuasa menahan tubuhnya. Dia juga mengingat momen ketika Shinazugawa-san dan para pilar yang lain menolak kehadirannya di dalam kubu para pemburu iblis. Namun saat itu Oyakata sama bersikap sangat bijak dan membela posisi Nezuko bersama kakaknya. Nezuko juga teringat dengan sikap ramah dari para penghuni kediaman kupu-kupu, tidak terkecuali sikap lembut yang Kocho-san berikan, serta momen di mana Rengoku-san yang begitu baik melindungi dan menerima mereka semua dengan lapang dada. Nezuko yang mengingat momen-momen tersebut semakin berkeringat dan detak jantungnya seperti tidak beraturan. Dia juga teringat dengan senyum dari Uzui-san bersama istri-istrinya ketika mereka selamat dari pertempuran. Lalu sikap lucu yang para penembak pedang tunjukkan, serta senyum dari Genya dan Tokito-san saat berjumpa di desa penembak pedang. Perlahan kuku di jari tangan Nezuko semakin kembali ke bentuk asalnya. Efek obat yang Tamayo-san berikan semakin memberikan hasil, dan wajahnya perlahan kembali menjadi normal. Nezuko teringat dengan senyum kakaknya yang seakan menjulurkan tangan seperti mengajaknya untuk pulang ke rumah. Kejadian itu membuat degup jantungnya semakin kencang dan kepala Nezuko mengalami sakit yang luar biasa. Dia teringat ketika kakaknya yang selalu menggandeng tangan dan membawanya pergi. Nezuko juga teringat dengan janji yang kakaknya berikan jika dia akan selalu berada di sisinya, tidak peduli apapun yang terjadi. Dan akhirnya tubuh Nezuko benar-benar kembali menjadi manusia seutuhnya. Sambil menangis menatap rembulan, adik Tanjiro itu berkata dalam hati jika dia adalah Kamado Nezuko, dan mengakui jika dulu ada seorang iblis yang telah membantai keluarganya. Nezuko juga teringat momen terakhir saat dia masih menjadi manusia, ketika dia mencoba untuk melindungi adiknya dan malah terkena darah yang Muzan berikan. Di medan pertempuran sendiri, Tanjiro dan Obanai masih menghubung Muzan dan berusaha keras menahan iblis tersebut. Sambil menahan serangan yang Muzan lancarkan, Tanjiro menyemangati diri. Dia berusaha agar tetap tegar dan mengambil waktu setiap 1 detik ke depan.
Sedangkan Muzan sendiri yang semakin tersudut itu merasakan hawa kehidupan dari para pilar yang sebelumnya dia kalahkan. Menurutnya, serangan yang dia lancarkan sebelumnya seperti masih belum cukup untuk membuat para Hashira itu dapat terbunuh. Luka mereka pasti fatal, tapi mereka semua masih belum mati. Iblis Tamayo telah merawat mereka dengan baik agar bisa bangkit dan dapat melanjutkan pertempuran hingga akhir. Menurutnya, gara-gara ulah dari Tanjiro inilah yang membuatnya kesulitan untuk membereskan ini semua. Tapi di sisi lain, anggota dari para pemburu iblis memang saling terhubung, seperti manik-manik pada Rosario. Organisasi itu seperti makhluk hidup yang berusaha menangkapnya dalam genggaman. Lalu gagak pemburu iblis kembali memberikan informasi jika waktu yang dibutuhkan hingga matahari terbit tersisa 30 menit lagi. Muzan yang tertahan di posisinya itu emosi, karena menurutnya pertarungan ini sudah berakhir dan dia tidak bisa mengambil resiko lebih dari ini. Tanjiro yang mencoba menahan serangan dari iblis tersebut merasa ada yang aneh dengan gerak-gerik yang Muzan lakukan. Ternyata iblis itu berencana untuk membelah dirinya menjadi ukuran-ukuran yang sangat kecil, seperti halnya saat dia kabur dari Yorichi. Tangan kiri dari iblis itu semakin besar dan seakan mau meledak. Tanjiro pun menginstruksikan kepada Ikurusan jika Muzan berencana untuk kabur dengan cara membelah diri menjadi potongan-potongan kecil. Obana yang mendengar hal itu kebingungan. Dengan paniknya, Tanjiro bertanya dalam hati, apakah mereka berdua akan mampu menghentikan aksi yang akan Muzan lakukan? Jika mereka tidak berhasil menebas potongan tubuh itu secara menyeluruh, maka mereka akan kalah. Menurutnya, mungkin dengan melancarkan serangan secara bersamaan akan membuat potongan tubuh itu dapat dihancurkan secara penuh. Akan tetapi, ketika Muzan mencoba untuk membelah diri, tiba-tiba sel di dalam tubuhnya tidak dapat merespon dengan benar dan seperti digagalkan oleh sesuatu. Perlahan tangan kiri iblis tersebut semakin mengecil dan kembali dengan normal. Tanjiro melihat hal itu merasa bersyukur. Muzan begitu kaget kenapa tubuhnya tidak bisa dia pecah. Dia menduga jika racun yang berada di dalam tubuhnya seperti memiliki 3 dampak. Yang pertama mengubah tubuhnya menjadi manusia, lalu penuaan, dan ketiga adalah penahanan untuk mencegah tubuhnya dapat terbagi. Namun di dalam dirinya Tamayo tersenyum dan memberitahu iblis tersebut jika itu kurang tepat. Lalu tiba-tiba Muzan malah muntah darah. Dia begitu kaget. Tanjiro yang mencoba untuk maju itu juga ikutan terkejut. Sambil tertawa, Tamayo memberitahu jika racun yang dia berikan sebenarnya ada 4 jenis. Setelah racun ketiga membuat Muzan menjadi lemah, maka racun keempat akan aktif dengan sendirinya, yaitu menghancurkan sel-sel di dalam tubuh iblis tersebut. Sambil merangkul seperti mau membunuh Muzan, Tamayo berkata jika dia tahu akan hal yang paling dibenci iblis tersebut, yaitu soal kematian yang saat ini segera menghampirinya. Di luar dugaan ya guys, obat yang Tamayo-san berikan ternyata memiliki 4 racun. Apakah dengan menyudutkan Muzan separah itu akan membuatnya benar-benar terbunuh? Lalu apa yang akan Tanjiro lakukan setelah ini dalam menyikapi kejadian tersebut? Sayangnya, scene cerita manga Kimetsu no Yaiba chapter 196 telah berakhir. Oke guys, itu tadi review manga Kimetsu no Yaiba chapter 196 yang indisinya memperlihatkan sel-sel di dalam tubuh Muzan yang perlahan digerogoti oleh racun dari Tamayo, sehingga membuat iblis itu sampai muntah darah dan semakin dekat dengan kematian. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya ada Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang pengen nonton review manga Kimetsu no Yaiba secara maraton, bisa klik link di deskripsi juga ya guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Engo yang kurang pas, Engo mohon maaf, dan sampai bertemu di video review manga Kimetsu no Yaiba selanjutnya.